Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felmarom dengan NIM 21030174079. Di sini saya akan menjelaskan terkait UTS Geometri 2023 dan 2024. Nah, adapun perintahnya ialah sebelum menjawab soal, gantilah semua nama titik pada setiap soal dengan huruf konsonan yang terdapat pada nama Anda. Adapun huruf konsonan pada nama Aufal Marom ialah F, L, M, R, dan huruf konsonan lanjutan dari R ialah S, T, V, W, dan seterusnya. Hmm. Yang pertama, soal yang pertama ialah Cristiano Ronaldo Siu menganggap bahwa titik-titik F, L, dan M segaris, maka mungkin saja ada F, L plus L, M tidak sama dengan FM. Benarkah pernyataan Cristiano Ronaldo Siu tersebut? Nah, berikan alasan dan jawaban Anda. Yang selanjutnya pada soal 1B, berilah masing-masing satu contoh yang berbeda dari sudut pasangan linear. Pertama, saya akan menjawab yang A terlebih dahulu. Cristiano Ronaldo menganggap bahwa jika titik-titik F, L, dan M segaris, maka mungkin saja ada FL plus Ronaldo Siu. Berikan alasan jawaban Anda. Nah, diketahui kan F titik F, L, M itu berada pada segaris. Nah, kemudian buktikan bahwa F, L plus L, M tidak sama dengan FM. Bukti. Pernyataan alasan. Pernyataannya ialah yang pertama, F, L, M segaris itu diketahui. Kemudian, luas garis FM dengan L di antara luas garis FM. Nah, definisi luas garis. Kemudian FL plus L plus LM sama dengan FM. Nah, itu berdasarkan pernyataan satu dan dua, kemudian definisi keantaraan titik-titik. Hal ini tentunya kontradiksi dengan yang disuruh untuk dibuktikan, yakni FL plus LM tidak sama dengan FM. Nah, yang benar ialah FL plus LM sama dengan FM. Selanjutnya ialah soal B. Berikanlah masing-masing satu contoh yang berbeda dari sudut pasang linear. Bila argumen setiap contoh yang Anda berikan. Yang pertama ialah misal diketahui FLM segaris. Kemudian R itu interior FLM. Buktikan bahwa sudut FLR dan sudut RLM itu sudut berpasangan linear. Nah, yang pertama ialah FLM segaris kan diketahui. Kemudian dari itu dapat dibentuk LF ruas sinar garis LF dan sinar garis LM berlawanan arah dengan L di antara F dan M berdasarkan definisi sinar garis berlawanan. Kemudian dapat dibentuk suatu sudut yakni sudut FLM berdasarkan pernyataan dua dan definisi sudut. Kemudian besar sudut FLM itu sama dengan 180 derajat berdasarkan postulat konstruksi sudut. Sebab FLM tadi kan segaris ya. Segaris berarti kemungkinan berpelurus. Berarti sudutnya itu berpelurus. Maka dari itu membentuk 180 derajat sesuai konstruksi sudut. Kemudian R itu interior sudut FLM. Nah, diketahui pada bagian diketahui tadi. Kemudian eh, dapat dibentuk sinar garis LR berdasarkan definisi sinar garis dan pernyataan 5 dan pernyataan 2. Kemudian sudut FLR dan sudut RLM bersekutu di LR berdasarkan pernyataan 6 dan definisi sudut. Kemudian sudut FLR dan sudut RLM bersisihan berdasarkan pernyataan 7 dan definisi sudut-sudut bersisihan. Kemudian besar sudut FLR ditambah dengan besar sudut RLM itu sama dengan besar sudut FLM. Postulat penjumlahan sudut. Kemudian besar sudut FLR plus besar sudut RLM sama dengan 180 derajat. Itu disubstitusi dari pernyataan keempat ke pernyataan 9. Yang selanjutnya ialah sudut FLR dan sudut RLM itu bersuplemen. Berdasarkan pernyataan 10, definisi sudut-sudut saling bersuplemen. Sehingga berdasarkan pernyataan 8 dan pernyataan 11, bahwasanya itu eh, kan tadi kan sudut FLR dan RLM itu berdasarkan pernyataan 8 itu bersisihan dan berdasarkan pernyataan 11 adalah bersuplemen. Sehingga sudut FLR dan sudut RLM itu berpasangan linear sesuai definisi sudut-sudut pasangan linear. Selanjutnya adalah soal jika sebuah garis memotong bidang yang tidak memuatnya, maka potongannya berupa satu titik saja. Misal diketahui garis FL bidang M dan bahwasanya garis FL itu memotong bidang M hanya di L, memotong bidang M di L kan diketahui. Kemudian bidang M juga diketahui. Terdapat bidang M itu juga diketahui. Kemudian dapat dibentuk S titik dibuat titik S T 2 dan satu. Kemudian postulat setiap bidang memuat paling sedikit tiga titik tak segaris. Sehingga dapat dibentuk SR
garis SR kan postulat dua titik yang berbeda, ada tepat satu garis yang memuat kedua titik tersebut. Dari SR itu dari mana? Dari titik S dan R. TR dari mana? Titik T dan R. Kemudian terdapat garis FL diketahui. Dan R misalkan pernyataan 1, 5 dan definisi keantaraan garis F teorema dua garis berpotongan di paling banyak satu titik. FL memotong bidang M di hanya R sesuai pernyataan 7. Dan dan di sebuah bidang kan terdapat dapat dibuat bidang kan tiga titik, terdapat tiga titik atas garis, kemudian eh, sehingga kan terdapat garis SR dan garis DR. Tiga titik tadi tersebut, tiga titik tadi itu apa? SDR. Jadi mm, FL itu memotong bidang M di hanya R. Selanjutnya ialah buktikan bahwa besar sudut yang dibentuk oleh garis bagi sudut pasangan ini itu saling tak lurus. Bisa diketahui itu sudut FLR dan sudut RLM berpasangan linear. Kemudian eh, garis LS merupakan garis bagi sudut FLR. Kemudian garis LT ialah garis bagi sudut RLM. Buktikan bahwasannya garis LS dan LT dan garis LT itu tegak lurus. Buktinya ialah garis LS merupakan garis bagi sudut FLR. eh, Garis bagi sudut FLR dibagi oleh garis bagi LS, maka dapat membuat maka dapat dibuat eh, maka akibatnya ialah besar garis FLS itu sama dengan besar garis SLR. Kemudian besar garis FLS plus besar garis SLR itu sama dengan besar sudut, astagfirullah, besar sudut FLR, postulat penjumlahan sudut. Kemudian besar sudut SLR plus besar sudut SLR sama dengan besar sudut FLR. Kemudian sebab besar sudut SLR-nya itu sama dijumlahkan dengan besar sudut SLR, hasilnya ialah dua kali besar sudut SLR sama dengan besar sudut FLR. Substitusi dari pernyataan 2 ke pernyataan 1. Kemudian garis LT merupakan garis bagi sudut RLM diketahui sehingga dapat eh, sehingga mengakibatkan besar sudut RLT itu sama dengan besar sudut TLM, yakni dari pernyataan 5 dan definisi garis bagi. Kemudian besar sudut RLT dijumlahkan dengan besar sudut TLM itu sama dengan besar sudut RLM. Postulat penjumlahan sudut. Kemudian besar sudut RLT plus besar sudut RLT sama dengan besar sudut RLM. Analog dengan pernyataan nomor 4. Dengan alasannya selanjutnya ialah sudut FLR dan sudut RLM itu berpasangan linear diketahui dari pernyataan sebelumnya. Kemudian pernyataan ini diketahui ini. Nah, besar sudut F derajat. Sudut-sudut. Kemudian pernyataan 10 sehingga menghasilkan D itu sama dengan 90 derajat. Dijumlahkan dengan besar sudut RLT itu sama dengan besar sudut SLT sesuai postulat minimal sudut. Dan ataupun besar sudut SLT itu sama dengan 90 derajat. Substitusi dari pernyataan 11 ke pernyataan 12. Sehingga sebab besar sudut SLT sama dengan 90 derajat mengakibatkan sudut SLT itu siku-siku berdasarkan definisi sudut siku-siku dalam pernyataan 13. Sehingga garis LS dan garis L banyak satu titik. Yang terakhir ialah besar garis LS, yang terakhir ialah garis LS dan garis LT itu tegak lurus. Berdasarkan pernyataan 15 dan 14 dan serta definisi garis saling tegak lurus. Misalnya ialah persoalan nomor 4. Jika FL sama dengan FM, buktikan bahwa F terletak pada garis sumbu LM. Kemudian FL itu sama dengan FM. R garis sumbu LM. Buktikan bahwa F di R. Nah, pernyataannya ialah FL kan tadi sama dengan FM, diketahui. Kemudian ruas garis FL itu kongruen dengan ruas garis FM berdasarkan definisi ruas garis yang kongruen. Sehingga segitiga LMF itu sama kaki, berdasarkan definisi segitiga sama kaki. Dan sudut FLM itu kongruen dengan sudut FML. Sudut apit segitiga sama kaki itu kongruen. Kemudian terdapat ruas garis LM, diketahui. Nah, F aksen di antara ruas garis LM dikonstruksikan. Kemudian LF aksen plus F aksen M itu sama dengan LM. Sekian pernyataan 6 dan definisi keantaraan titik-titik. Dan selanjutnya ialah sudut FLF aksen
itu kongruen dengan sudut FMF aksen. Substitusi dari pernyataan 7 ke pernyataan 4. R garis sumbu LM. R garis sumbu ros garis LM. Itu diketahui. Sehingga LF aksen itu sama dengan F aksen M. Berdasarkan definisi garis sumbu. Untuk bahasanya LF aksen itu kongruen dengan F aksen M. Berdasarkan definisi ruas garis kongruen. Segitiga FLF aksen itu kongruen dengan segitiga FMF aksen berdasarkan postulat sudut berdasarkan postulat atau teorem atau definisi, saya lupa, sisi sudut sisi dari pernyataan dua, yakni sisinya ialah sisi pertamanya ialah dua, kemudian sudutnya ialah pada pernyataan 8, dan eh, garis sisi lainnya ialah pernyataan 11. Kemudian sehingga dapat menimbulkan bahasanya sudut F F aksen L itu kongruen dengan sudut F F aksen M akibat kongruensi segitiga. Kemudian besar sudut F F aksen L itu sama dengan besar sudut F F aksen M akibat ruas garis yang kongruen. Eh, Kemudian besar sudut F F aksen L dijumlahkan dengan besar sudut F F aksen M sama dengan besar sudut MF aksen L sesuai postulat penjumlahan sudut. Dan besar sudut MF aksen L itu sama dengan 180 derajat, 180 derajat postulat konstruksi sudut. Mana kan MF aksen L itu berada dalam segaris ya, mengakibatkan sudutnya itu berpelurus, sehingga sudut berpelurus itu besarnya itu 180 derajat. Nah, kemudian kita substitusikan pernyataan 14 dan 16 ke 15 sehingga menghasilkan besar sudut FF aksen L itu sama dengan 90 derajat. Sebab besar sudut FF aksen L itu sama dengan 90 derajat, maka sudut FF aksen L itu sisi-siku. Kemudian pernyataan bahasanya eh, kemudian FF garis FF aksen FF aksen itu berpotongan dengan garis F aksen L di F aksen. Dengan teorema dua garis berpotongan di paling banyak satu titik yakni di F aksen. Kemudian garis F aksen berpotongan dengan garis LM di F. Substitusi dari pernyataan 7 ke pernyataan 19. Yang selanjutnya ialah F aksen. Garis F aksen itu tegak lurus dengan garis LM berdasarkan pernyataan 20 dan 18 serta definisi garis salin tegak lurus. F aksen L F aksen garis FF aksen itu merupakan garis sumbu garis LM. Sedangkan pernyataan 21 dan pernyataan 10, yakni pernyataan 21 yang menjelaskan bahwasanya garis tersebut tegak lurus dan pernyataan 10 yang menjelaskan bahwasanya LF aksen L itu sama dengan F aksen M. Nah, yang selanjutnya ialah FF aksen DR. Sesuai substitusi pernyataan 22 dengan pernyataan 9 sehingga mengakibatkan F itu berada di R sesuai pernyataan 23. Nah, selanjutnya ialah yang terakhir diketahui segitiga FLM dengan FL itu sama dengan FM, LS sama dengan RM, dan ruas garis LR itu tegak lurus dengan ruas garis TR. Ruas garis MS itu tegak lurus dengan eh, ruas garis VS. Buktikan bahwasanya ruas garis LT itu kongruen dengan ruas garis LV. Buktinya ialah pernyataan pertama segitiga FLM itu diketahui. FL sama dengan FM diketahui juga sehingga dari pernyataan nomor 2 eh, dapat disimpulkan bahwasanya ruas garis FL itu kongruen dengan ruas garis FM. Dan selanjutnya ialah segitiga FLM itu kan sama kaki. Definisi segitiga sama kaki. Yang kelima, yang selanjutnya ialah sudut FLM itu kongruen dengan sudut FML. Sudut apit segitiga sama kaki kongruen. Nah, yang selanjutnya ialah LS itu sama dengan RM diketahui dari soal. Kemudian LS plus SM sama dengan LM definisi keantaraan titik-titik. RM plus RL itu sama dengan LM. Sesuai sama juga dengan pernyataan sebelumnya ya, definisi keantaraan titik-titik. LS plus RL, LS plus SM itu sama dengan LS plus RL sama dengan SM sama dengan RL. Substitusi pernyataan 7, 8, dan 6. Sehingga mengakibatkan ruas garis SM itu kongruen dengan ruas garis FL.
LR tegak lurus dengan TR itu diketahui. Maksudnya ialah sudut LRT itu siku-siku yang yang berasal dari akibat definisi garis saling tegak lurus. Dan pernyataan nomor 12. Yang selanjutnya ialah ruas garis MS itu tegak lurus. Ruas garis FVS itu diketahui. Kemudian sinar sinar MSV itu siku-siku berdasarkan pernyataan 13 dan akibat definisi garis saling tegak lurus. Sudut LRT itu kongruen tidak dengan sudut MSV. Teorema semua sudut siku-siku adalah kongruen. Yang selanjutnya ialah sudut segitiga LRT itu kongruen dengan sudut segitiga MSV. Dan akibat dua segitiga kongruen. Sehingga dari pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwasanya ruas garis LT itu tidak kongruen dengan ruas garis MV. Sekian pembahasan di kali ini. Bila ada salah kata, saya pemahaman teman dimaafkan. Terima kasih.